jalan-jalan ke kota Madinah, jangan lupa memakai sepatu. Saya Loli Putri Dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa puja, puji, serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Apabila dibandingkan dengan banyaknya pasir di muka bumi ini, takkan terbandingkan, saudara-saudariku. Dan apabila dibandingkan dengan banyaknya bintang di langit, tetap saja takkan terbandingkan, saudara-saudariku. Yang mana di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat merasakan nikmat kesehatan hingga saat ini. Salawat berengkaikan salam, tak lupa dan tak bosannya, marilah kita hadiahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang selalu membawa sisir, namun hatinya takkan pernah gentir walau banyak orang-orang kafir. Dia adalah anak dari Abdullah, buah hati dari Aminah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang, yang disinari iman dan Islam. Dewan juri yang saya ta'zimi dan seluruh pemuda-pemudi generasi bangsa yang insya Allah dicintai oleh Allah. Untuk memanfaatkan waktu yang baik ini, izinkan saya Loli Putri Dayana Sinaga menyampaikan isi tausiah singkat saya yang bertema menjadikan pemuda generasi bangsa yang kreatif dan inovatif, yang mengedepankan intelektual. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, apabila bercerita mengenai pemuda, pastilah identik dengan masa muda, masa yang luar biasa, masa yang paling menggoda. Karena di masa muda ini adalah masa yang paling tepat, masa yang tepat untuk senantiasa taat kepada Allah, Sang Pemberi nikmat. Tapi saudara-saudariku, apabila kita melihat problematika di zaman sekarang, kita senantiasa tergoda akan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ditambah lagi di masa-masa yang paling memilukan adalah di masa datangnya virus, yaitu COVID-19. Yang paling lucu dan yang paling memilukan adalah tempat yang halal ditutup dan tempat yang haram dibuka. Coba pikirkan saudara-saudariku, kita sebagai generasi bangsa, sebagai pemuda, senantiasalah kita berpikir kreatif dan inovatif. Kita dipaksa untuk membuka mata, membuka telinga, agar kita senantiasa berpikir kreatif dan inovatif. Imam Syafi'i pernah berkata di dalam syairnya, Hayatul fata wallah bi ilmi wadduqa izzalam yakuna la'tibaran lizzatihi. Demi Allah, kehidupan para pemuda terletak pada ilmu dan takwa. Apabila tidak ada keduanya, maka tunggulah kehancuran eksistensinya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di dalam syair ini kita senantiasa dituntut untuk senantiasa menuntut ilmu dan belajar, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di zaman sekarang, zaman yang begitu sulit bagi kita untuk menuntut ilmu, karena kedatangan virus
yang mana virus ini telah datang di tahun 2019, yang mana virus ini disebut dengan COVID-19. Kita menjadi kesulitan, kita menjadi sulit untuk belajar. Tapi itu tidak menjadi alasan, itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak belajar, karena belajar itu adalah wajib. Apalagi di zaman sekarang kita dihadirkan sebuah smartphone, yang mana smartphone inilah HP canggih. Tetapi jangan takut saudara-saudariku. Dalam HP kita memang banyak hal-hal negatif dan positif, tapi itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Memang di dalam HP ini adalah hal yang paling menggoda bagi kita. Banyak hal-hal yang menggoda, yang memasukkan kita ke dalam kemaksiatan. Tapi saudara-saudariku, jangan kita jadikan itu menjadi alasan kita. Kita harus menjadi pemuda yang lebih kreatif dan inovatif. Dan jangan kita mengedepankan nafsu kita daripada akal kita. Karena itu, mari senantiasa kita merubah pola pikir kita. Jangan kita hanya mengedepankan image. Jangan kita hanya menjadikan dunia ini hanya tempat kenikmatan sesaat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat terterap pada diri saya dan saudara-saudari sekalian. Semoga kita senantiasa merubah pola pikir kita dan senantiasa lebih kreatif dan inovatif, agar kita dapat berkembang menjadi pemuda-pemudi generasi bangsa yang lebih kreatif. Ke rumah kosong melempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.